Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, membahas tentang teks berita KD 3.1. KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca atau ditonton. Anak-anak, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata teks berita? Ya, pasti kalian membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi. Memang benar, saat ini teks berita bisa didapatkan dengan mudah dan terdapat di mana saja. Tidak hanya di koran, majalah, tetapi kalian juga bisa mencarinya di portal berita atau halaman web di internet. Lalu, apa sih sebenarnya teks berita itu dan apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Untuk lebih jelasnya, kita awali dengan pengertian teks berita. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berita berarti kabar, cerita, informasi, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi atau laporan pers. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Dengan membaca berita, kita dapat memperoleh informasi mengenai suatu hal yang dapat menambah wawasan kita, sehingga dapat berpikir secara kreatif, efektif, dan kritis terhadap suatu masalah. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur berita. Unsur-unsur teks berita mengandung 5W plus 1H atau adik simba, yaitu 1. What, apa, 2. Where, di mana, 3. When, kapan, 4. Who, siapa, 5. Why, mengapa, 6. How, bagaimana. Rumus 5W plus 1H atau adik simba. Rumus tersebut memuat 6 pertanyaan dasar terkait teks berita, yaitu 1. What, apa, apa yang terjadi, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang dibahas atau dibicarakan. 2. Where, di mana terjadinya, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. 3. When, kapan terjadinya, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Keempat, who, siapa yang terlibat, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. 5. Why, mengapa peristiwa itu terjadi, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. 6. How, bagaimana proses berlangsungnya peristiwa tersebut, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya.
Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita tentang teks berita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap semangat.